Pernah nggak sih kamu merasa ada yang aneh setiap kali ada isu besar di negeri ini? Rasanya seperti ada yang sengaja menggiring opini. Sesuatu yang harusnya salah jadi kelihatan benar, yang harusnya baik jadi terlihat buruk. Dan yang harusnya buruk jadi seakan-akan itu baik. Kamu buka media sosial dan semua orang ngomongin hal yang sama, seragam, identik, seperti semuanya sepakat. Nah, apa yang kamu lihat itu bukan kebetulan. Itu bukan organik, itu adalah buzzer. Mereka adalah tentara bayar digital yang tidak peduli soal kebenaran. Yang mereka peduli adalah mengendalikan apa yang kita pikirkan. Tapi siapa yang mulai? Siapa yang ngatur dan siapa yang bayar? Buzzer ini bukan cuma sekumpulan akun anonim yang iseng bikin keributan di kolom komentar. Jauh dari itu, mereka ini alat. Sebuah senjata narasi yang dipakai untuk menyebarkan informasi, entah itu politik, ekonomi, atau bahkan sekedar pengalihan isu. Ada satu hal fundamental yang perlu kita tahu. Mereka itu tidak pernah bergerak sendiri. Ada yang memesan, ada yang bayar, dan ada yang ngatur. Ini bukan lagi soal opini personal, ini sistematis dengan skala operasi yang masif. Tujuan mereka cuma satu, menciptakan versi kebenaran yang menguntungkan si pemesan. Mereka tahu, satu kebohongan kalau diulang terus-menerus sama banyak orang, lama-lama akan terdengar seperti fakta. Ya, mereka ahli muterbalikan fakta, membuat yang benar kelihatan salah, dan yang salah kedengaran kayak masuk akal. Intinya, permainan mereka itu bukan soal membuat kita percaya, tapi membuat kita bingung. Saat kita semua sudah tidak bisa lagi membedakan mana fakta, mana opini, mana yang asli. Disitulah siapapun yang bisa mengendalikan narasi, dia akan mengendalikan masyarakat. Lalu bagaimana cara mereka bekerja? Langkah pertama mereka itu sangat simpel. Buzzer tidak perlu repot-repot menguasai fakta. Yang penting mereka bisa menguasai cerita. Mereka pilih satu versi kenyataan yang paling menguntungkan bos mereka, lalu mulai menyebarkannya. Bukan cuma dari satu akun, tapi dari ratusan, ribuan, bahkan lebih banyak lagi. Komen mereka seragam, kalimat mereka nyaris identik, dan nggak butuh waktu lama, narasi itu langsung mendominasi media sosial. Jadi trending topik, jadi kebenaran instan. Padahal itu semua cuma hasil rekayasa, hasil dari sebuah orkestra digital. Mereka tidak peduli data atau bukti. Tujuan mereka bukan berdebat, tapi menciptakan persepsi. Siapapun yang berani bersuara beda, yang menantang narasi itu, langsung diserbu habis-habisan. Aktivis dibungkam, jurnalis dicap partisan, oposisi diserang karakter pribadinya. Dan yang paling licik, buzzer itu sangat sering menyebarkan hoax. Tapi anehnya, tujuan mereka bukan untuk membuat kita percaya, justru sebaliknya. Tujuan mereka adalah membuat kita bingung, capek, dan akhirnya lelah. Karena saat semua orang hanyut dalam arus kebisingan yang sengaja mereka ciptakan, pihak yang berhasil menggiring aruslah yang pada akhirnya menang. Lalu siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari semua operasi buzzer ini? Siapa yang memesan? Oke, buzzer itu bukan fenomena baru, tapi di era politik digital ini, mereka bukan lagi sekedar alat bantu. Mereka ini senjata utama. Serius, coba perhatikan setiap momen politik krusial, dari kampanye pemilu paling panas sampai pengesahan undang-undang kontroversial. Jejak buzzer itu hampir selalu ada. Ketika rakyat turun ke jalan, buzzer ramai-ramai bikin narasi tandingan. Saat kritik membesar, mereka sibuk membelokkan isu. Dan kalau ada tokoh dapat simpati publik, mereka langsung serang karakter pribadinya, bukan gagasan yang dibawa. Jadi, siapa di balik semua ini? Jawabannya, ya, diduga mereka yang duduk di atas, mereka yang punya kuasa, dana melimpah, dan banyak hal untuk dipertahankan, terutama kekuasaan dan kepentingan mereka. Mereka sangat benci perdebatan dan suara lantang, karena itu menjadi ancaman bagi mereka. Jadi, mereka pakai cara licik, menggiring pikiran publik lewat narasi palsu, lalu mengisolasi semua suara yang mengganggu. Yang mereka takuti itu sederhana, kebenaran yang disuarakan tanpa bayaran. Karena di dunia penuh manipulasi seperti sekarang ini, suara jujur itu adalah senjata paling berbahaya. Dan karena itulah, buzzer dipakai bukan untuk membangun dialog, tapi untuk membungkam percakapan. Demokrasi kita pelan-pelan dibungkus rapi dalam komentar-komentar palsu dan disajikan ke publik seakan-akan mayoritas. Lalu, apa dampaknya untuk masyarakat? Kalau kita bicara soal dampak, ini bagian yang paling mengerikan. Buzzer itu bukan cuma nyebar kebohongan, ya itu sudah jelas. Tapi yang lebih parah, mereka itu merusak sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu kepercayaan kita pada satu sama lain. Pikiran ini, pelan-pelan kita mulai curiga pada siapapun yang beda pendapat. Kita mulai ragu sama berita, sama jurnalis, bahkan sama teman sendiri. Kita sudah tidak bisa lagi membedakan siapa yang jujur, siapa yang dibayar, dan siapa yang cuma ikut-ikutan. Dan ketika kepercayaan ini hancur, masyarakat ikut terbelah. Akibatnya, kita jadi saling serang. Ini bukan lagi soal adu ide, tapi sudah bergeser ke soal identitas. Keluarga bisa pecah, persahabatan bisa bubar. Semua gara-gara narasi yang sengaja dibelah itu. Kita jadi sibuk saling menyalahkan, saling nuduh, saling benci. Padahal musuh yang sebenarnya itu sedang tertawa di balik layar. Dan ini sangat berbahaya ketika semua orang sudah capek, bingung, mulai diam, pasrah.
Maka saat kita berhenti peduli, yang berkuasa itu menang. Bukan karena mereka benar, tapi karena sudah tidak ada lagi yang berani bertanya. Inilah tujuan mereka dari awal. Bukan cuma mengendalikan narasi, tapi mematikan total kesadaran kita sebagai warga negara. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa pasrah dan menyerah pada arus ini? Tentu tidak. Ada langkah sederhana namun krusial yang bisa kita ambil untuk melindungi diri dari semua pengaruh manipulatif ini. Yaitu, satu hal yang harus kita pahami, kita tidak bisa berharap buzzer ini akan hilang begitu saja. Itu terlalu sulit. Mereka terlalu menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkuasa untuk mereka yang punya kepentingan. Tapi kita punya cara sendiri. Ada satu hal penting yang bisa kita lakukan. Kita harus belajar mengenali mereka. Perhatikan polanya. Buzzer ini punya ciri khas yang sama. Komentar yang seragam, akun tanpa identitas jelas, selalu pakai nyinyiran dan personal attack. Tapi tidak pernah mau diajak debat substansi. Mereka selalu membela satu pihak apapun isunya, dan satu-satunya tujuan mereka cuma menggiring emosi kita, bukan mengajak berpikir. Jadi mulai sekarang jangan langsung percaya pada yang viral. Jangan ikut arus hanya karena semua orang kelihatannya sepakat. Itu jebakan. Cari sumber lain, bandingkan informasi. Tahan jempol kita sebelum menyebarkan, karena satu hal yang paling ditakuti para buzzer ini bukan kebenaran yang dibantah. Bukan itu. Yang mereka takutkan adalah masyarakat yang berpikir sendiri. Mereka takut pada orang-orang yang berani bertanya. Mereka takut pada orang-orang yang tidak mudah digiring seperti domba. Karena selama kita masih bisa berpikir jernih, selama kita masih punya nalar kritis, mereka nggak akan pernah benar-benar menang. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komen dan find me in the next video. Bye-bye.